Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Gresik, Bapak Haji Muhammad Qasim, Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Komarudin, Bapak Kiai Haji Muhammad Iqlil Soleh, Ketua dan segenap jajaran pimpinan STT Komarudin, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Komarudin, para anggota Dewan Pimpinan Senat Akademik STT Komarudin, para dosen dan karyawan, pimpinan dan anggota organisasi mahasiswa dan alumni STT Komarudin yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak, Ibu undangan, tamu baik sipil maupun militer, secara khusus Bapak, Ibu, wali dan keluarga wisudawan, para wisudawan wisudawati yang kami cintai, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa menghadiri acara penting dan membahagiakan, yakni wisuda sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Teknik Komarudin tahun akademi 2013-2014. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sekolah Tinggi Teknik Komarudin merupakan salah satu perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Komarudin Sampunan Bungah Gresik. Selain memberikan pendidikan dan keterampilan di bidang sains dan teknologi, STTK berkewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan akhlakul karimah dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dan karakter pendidikan pesantren. Maka untuk itu, ilmu pengetahuan yang telah dikuasai mahasiswa bukan hanya sekedar sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan profesional dan kebutuhan pasar. Demikian juga bukan hanya untuk kebutuhan mendatang, tetapi sekaligus hendaklah dipergunakan sebagai media menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wisudawan wisudawati yang kami hormati, nilai universal dari pemanfaatan ilmu adalah untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. Sekarang saatnya lah saudara-saudara mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Buktikanlah bahwa gelar yang diperoleh menunjukkan kompetensi yang dimiliki dalam bentuk karya nyata. Ketika negara sedang dihadapkan dengan berbagai masalah, maka saudara-saudara diharapkan untuk tidak menjadi atau bahkan pembuat masalah baru. Para lulusan perguruan tinggi yang notabene merupakan cendekiawan sudah seharusnya ikut serta bahu-membahu menyelesaikan masalah bangsa. Wisuda bukanlah akhir dari tugas dan kewajiban belajar, akan tetapi ia merupakan titik awal dan proses pembelajaran hidup yang nyata di tengah-tengah kehidupan sesungguhnya. Ilmu yang telah didapat dari STT Komarudin
merupakan modal awal untuk dikembangkan supaya memperoleh kemanfaatan yang maksimal. Modal kejujuran, disiplin dan nilai-nilai kebenaran yang telah ditanamkan, marilah kita berkokoh untuk menopang pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta untuk diteladankan di tengah kehidupan berbangsa yang sangat kompleks ini. Semoga Allah memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat menjalani kehidupan ini sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Para wisudawan yang berbahagia, para lulusan STTQ Komarudin adalah duta pesantren Komarudin. Oleh karena itu kami titipkan nama pesantren ini. Ketika saudara-saudara berhasil di masyarakat, maka nama pesantren akan terbawa baik. Sebaliknya jika saudara gagal, bahkan terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat, maka nama pesantren akan terbawa-bawa pula. Tidak ada satupun pesantren yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kebaikan yang universal. Karena itu sekali lagi, nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan mari kita junjung tinggi-tinggi. Sebab kebenaran dan keadilan apabila digabung dengan kemampuan ilmu pengetahuan serta semangat pengabdian sebagai wujud nilai ibadah, insya Allah akan menjadi amunisi yang besar untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Para wisudawan yang berbahagia, kami ucapkan selamat. Semoga saudara-saudara akan lebih sukses lagi, bukan hanya di dunia ini, namun juga nanti di akhirat kelak. Ijazah yang diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain daripada itu, apa yang saudara-saudara capai pada hari ini tidak lepas dari jerih payah kedua orang tua kalian. Maka oleh karena itu setelah wisuda ini selesai, segeralah bersimpuh untuk mengucapkan terima kasih. Jadilah waladan solihan yad'ulah. Niatkan pula untuk menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu para wisudawan wisudawati yang kami hormati, atas nama Yayasan Pondok Pesantren Komarudin, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan bapak-bapak, ibu-ibu mengantarkan putra-putri tercinta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Komarudin. Terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila masih banyak hal yang jauh dari harapan. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan STT Komarudin dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan atas dedikasinya yang sangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memberikan layanan kepada mahasiswa dan alumni. Semua pemangku kepentingan yang selalu memberikan dukungan penuh dalam upaya pengembangan STT Komarudin untuk menuju yang terbaik. Para hadirin yang terhormat, yang penuh perhatian dan kesabaran mengikuti proses wisuda ini sehingga terlaksana dengan hikmat. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal baik ini menjadi amalan solihan. Hanya kepada Allah jualah kami berserah diri dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata kepada kepala sekolah yang alumninya meraih predikat cum laude di Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik. Dengan hormat kepala sekolah yang kami panggil mohon ke depan. Pertama, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bedanten. Kedua, Kepala Sekolah
SMK Yasmu Manyar Gresik. Atau yang mewakilinya. Ketiga, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidayung Gresik. Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik dipersilakan untuk memberikan kenang-kenangan. SMA Negeri 1 Sedayu. Ya, tepuk tangan kita sambut dengan ini. Ya. Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bedanten, tepuk tangan. Ya. Terima kasih Bapak, dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan Ketua tentang wisudawan terbaik. Surat keputusan nomor 081-STTK-5-2014. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik tentang penetapan wisudawan terbaik. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama Nurul Lailiyah, sarjana komputer, program studi Teknik Informatika, IPK 3,66, orang tua Wulio Widodo, sarjana pendidikan Islam, alamat Bedanten Bungah Gresik, sebagai wisudawan terbaik. Kedua, kepadanya diberikan penghargaan dari Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 6 Mei 2014. Ketua Muhammad Ajir Muzaki, sarjana sains. Kami panggil Saudari Nurul Lailiyah, sarjana komputer, untuk ke depan. Dan dengan hormat Bapak Dr. Haji Nawawi Soleh, Magister Agama, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Sampuran Bunga, kami mohon berkenan untuk memberikan hadiah.
orasi ilmiah dalam rangka wisuda ketiga Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik dengan hormat Kandidat Dr. Andes Haji Muhammad Qasim MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para cerdik cendekia wa khusu bidzikri sahibul fadilah wa sa'adah al mukarram Romo Ki Haji Muhammad Iqlil Soleh, Magister Pendidikan Islam selaku pemangku Pondok Pesantren Komarudin Bungah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nawawi Soleh, Magister Agama selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Bungah. Saudara saya Bapak Muhammad Ajir Muzaki selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknik Komarudin, lengkap dengan segenap kabinetnya, para pembantu ketua, para dosen, rekan-rekan saya, para undangan dari berbagai pondok pesantren, para kepala sekolah, baik kepala madrasah aliyah, kepala SMK maupun kepala SMA negeri swasta, segenap orang tua, wali, para sarjana, saudara-saudara saya yang barusan diwisuda, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita ungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit yang perlu buat adik-adik sekalian, para sarjana baru ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai wakil dari pemerintah Kabupaten Gresik, saya menyampaikan selamat kepada adik-adik sekalian, saudara-saudara sarjana yang barusan kita saksikan pelantikannya, baik dari jurusan teknik informatika, teknik industri, teknik mesin maupun teknik elektro. Anda sekalian adalah pencerah masa depan khususnya bagi Kabupaten Gresik. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Sekolah Tinggi Teknik Komarudin. Kita sering mendengar, kita sering melihat melalui televisi, kita sering membaca bahwa ulah mahasiswa-mahasiswi di negeri kita ini banyak yang memprihatinkan. Ada di antara mereka yang tertangkap sebagai pencuri di mal. Banyak di antara mereka yang bukan hanya sebagai pengguna obat-obat terlarang, tapi juga sebagai pengedar obat-obat
terlalang. Ada di antara mereka yang hobinya tawuran antar mahasiswa, sehingga kampus itu nyaris tidak dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan perkuliahan dengan baik karena harus menyelesaikan pertengkaran demi pertengkaran di antara mereka. Bahkan ada yang melakukan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Satu di antaranya seperti yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta. Subhanallah, ternyata Sekolah Tinggi Teknik Komarudin adalah perguruan tinggi yang teduh, yang kreatif, yang dinamis, mandiri, tapi tetap menunjukkan kedamaian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Sekolah Tinggi Teknik Komarudin. Itu tidak mungkin kalau tidak dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional. Kita beri aplaus sekali lagi buat Bapak Muhammad Ajir Muzaki, Pak Muhtadi, dan kawan-kawan seluruh dosen. Kami yakin mahasiswa-mahasiswi yang dilahirkan insya Allah akan siap menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Profesor Dr. Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dalam banyak kesempatan sering menandaskan bahwa perguruan tinggi adalah pabrik pemimpin bangsa pada masa-masa yang akan datang. Di perguruan tinggi itu digembleng manusia-manusia, kemudian dipadatkan sehingga mereka siap menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Persoalan moral digembleng di sana, persoalan kemasyarakatan digembleng di sana, persoalan menyiapkan masa depan bangsa, semuanya ada di sana. Dan kalau kita ingat berbagai macam perubahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu inspiratornya adalah dari kampus. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Dilanjutkan oleh Jepang kurang lebih 3,5 tahun, tapi penderitaannya luar biasa. Kesadaran untuk merdeka itu berangkat dari perguruan tinggi yang namanya Stovia, perguruan tinggi kedokteran. Dari sanalah muncul inspirasi sehingga lahir Budi Utomo yang menjadi tonggak kebangkitan bangsa Indonesia. Bibit itu terus berkembang sampai melahirkan keinginan untuk menyatakan Indonesia lepas dari berbagai macam penjajahan. Itu berangkat dari pledoi Muhammad Hatta yang disampaikan di Belanda, yakni Indonesia merdeka. Subhanallah, berasal dari kampus. Maka tanggal 17 Agustus 1945 orang Indonesia betul-betul memperoleh kemerdekaannya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik para wisudawan yang berbahagia, ketika Indonesia telah merdeka berjalan, kehidupan masyarakat belum beranjak baik karena Orde Lama tetap seperti itu. Dan aksi mahasiswa yang terbungkus melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Orde Lama tersingkir digantikan oleh Orde Baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 1999 ketika Orde Baru belum mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan segenap warga Indonesia supaya sejahtera dalam kehidupannya, mulia, bebas, melaksanakan semuanya penuh dengan kehormatan dan kesempurnaan tidak tercapai, maka mahasiswa kampus bergolak sehingga Orde Baru berubah menjadi Orde Reformasi yang sampai saat ini melahirkan otonomi daerah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, para sarjana yang berbahagia, saat ini negeri kita banyak yang memunculkan keprihatinan di semua kalangan, terutama yang berkaitan dengan calon-calon pemimpin bangsa. Di Jakarta International School, kita lihat anak-anak yang mestinya digembleng fisiknya, digembleng mentalnya, agar kelak tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh bangsa,
ternyata sudah dijahili justru oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di SD Makassar 9 yang berada di Jakarta Timur, seorang Renggo Gaddafi kembali tinggal nama karena ia mati akibat perilaku kakak-kakak seniornya. Sukabumi saat ini menjadi primadona, merupakan berita yang paling laris di media cetak maupun di media elektronik. Kenapa? Karena tidak kurang dari 110 calon-calon pemimpin bangsa yang dijahili oleh seorang Emon atau Andri Sobari dengan pedofilia, atau wong Gresik mengatakan apa? Penyelenuan ya. Jadi disodomi. Kasus itu tidak berhenti hanya di Sukabumi. Ternyata di Tuban juga ada. Di Malang juga ada. Di Jakarta apalagi. Mereka semuanya calon pemimpin bangsa. Kemudian Dimas Dikita Handoko yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tinggal nama yang kembali ke rumah. Padahal mereka diharapkan oleh orang tuanya akan menjadi pemimpin bangsa yang membanggakan seluruh penduduk negeri ini pada masa-masa yang akan datang. Pada sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar geng, itu banyak terjadi di sana sini. Kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang, saat ini kurang lebih sekitar 4,5 juta sebagai pengguna narkotika dan obat-obat berbahaya. Belum sikap anak-anak remaja yang sangat menyakitkan orang tua. Di Jakarta ada Sigit Indra Tanaya yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Ada Erik Kasoho yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Di Surabaya ada Suwardi yang menggorok ibu kandungnya sendiri. Di Blitar ada Mukholik yang menggorok orang tuanya, padahal orang tuanya bernama Slamet. Ternyata celaka di tangan anak kandungnya sendiri. Itu mbahnya Mukholik memberikan nama Slamet itu harapannya ketika ketabrak becak, ya selamat. Ketika keleleken bengkoang, ya selamat. Ketika kecemplung belumbang, ya selamat. Tapi tidak selamat oleh anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau cerita-cerita seperti ini kita perpanjang, maka tidak cukup satu buku untuk mengungkapkan berbagai macam penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak muda terhadap orang tuanya. Di Medan itu ada seorang anak yang bernama Anton Batubara. Ayah, ibu, kandungnya, dan seluruh keluarganya dihabisi. Dan di Amerika sangat terkenal perilaku Adam Lansah. Sesudah menembak ibu kandungnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan teman-temannya dalam waktu yang relatif singkat, ada 28 nyawa yang melayang. Semuanya adalah calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan kita. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapkan anak-anakmu, bekali dengan ilmu yang mumpuni, karena mereka akan hidup pada suatu masa yang beda dengan masa kita. Mereka akan hidup sebagai pemimpin bangsa yang akan menggantikan kita. Syubanul yaum warijalul mustaqbal. Saat ini sebagai pemuda, tapi besok mereka akan menjadi pemimpin. Faltakum himmatakum fituraya walau kanat aqdamakum fituroba. Maka bekali mereka dengan ilmu yang luar biasa. Kalau bisa sampai ke bintang yang amat tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
karena mereka akan hidup pada masa yang beda dengan masa kita. Kita semua tahu bahwa tahun 2015 ASEAN Free Trade Area kita jelang, ASEAN China Free Trade Agreement harus kita masuki. Cina yang sekarang ini telah menguasai pasar dunia, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah, di Madinah, di Makkah itu penuh dengan barang-barang produk Cina. Bahkan di Jepang sendiri, di Amerika, di Eropa, dan itu nanti akan menjadi lawan kita ketika kita sekalian memasuki tahun 2015. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sumber daya alam semakin hari tidak semakin bertambah, semakin berkurang, bahkan semakin habis. Kita baca melalui internet, energi nuklir tahun 2027 akan habis. Gas akan berakhir di tahun 2047. Batu bara dan minyak bumi sudah akan habis di tahun 2080. Sumber daya alam yang tumbuh mengikuti deret hitung itu jumlahnya relatif tetap, sementara manusianya yang tumbuh mengikuti deret ukur jumlahnya semakin hari semakin banyak. Bapak-bapak segenap wali sarjana, sekitar 30 tahun yang lalu mendengar lagunya Mas Romai Rama, 135 juta penduduk Indonesia. Ibu-ibu masih